Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Siro Series spesial Ramadan episode keempat. Di tengah luasnya padang pasir Arab, ada satu kebiasaan yang telah berlangsung turun-temurun di kalangan masyarakat Mekah. Sebuah tradisi yang mungkin terdengar aneh bagi kita, tetapi bagi mereka ini adalah bagian dari kehidupan. Kebiasaan ini adalah menyusukan bayi mereka kepada wanita lain atau dipilihkan seorang ibu susu dari perkampungan Baduy. Pernah kepikiran nggak kenapa ya orang-orang Quraisy melakukan hal ini? Bukankah sebagai seorang ibu bisa langsung saja menyusui anaknya sendiri? Jawabannya ada pada cara hidup orang Arab. Meskipun Makkah adalah kota perdagangan yang makmur, banyak keluarga Quraisy percaya bahwa kehidupan di perkampungan Baduy lebih baik bagi pertumbuhan anak-anak mereka. Mereka percaya bahwa udara segar di padang pasir lebih sehat dibandingkan udara yang penuh debu dan keramaian di Mekah. Mereka juga yakin bahwa anak-anak yang dibesarkan di perkampungan akan tumbuh lebih kuat, lebih tangguh, dan memiliki bahasa Arab yang lebih fasih. Kehidupan di perkampungan Baduy memang keras, tapi justru disitulah seorang anak bisa belajar bertahan hidup. Mereka tumbuh dengan kebebasan, bermain di antara bukit pasir, belajar menunggang unta sejak kecil, dan memahami bagaimana bertahan di lingkungan yang keras. Mereka juga belajar bahasa Arab yang murni, jauh dari pengaruh bahasa asing yang mulai bercampur di kota-kota perdagangan seperti Makkah. Itulah sebabnya setiap tahun para wanita dari suku-suku Baduy datang ke Mekah untuk mencari bayi yang akan mereka asuh. Mereka datang dengan harapan mendapatkan anak dari keluarga yang kaya yang bisa memberikan mereka imbalan yang besar. Sebuah hubungan yang simbiosis, bayi mendapatkan kehidupan yang lebih sehat, sementara ibu susunya mendapatkan nafkah sebagai imbalannya. Dan tahun ini, salah satu wanita yang datang ke kota Mekah sebagai ibu susu adalah seorang ibu yang bernama Halimah binti Sya'diyah. Dia tidak tahu bahwa bayi yang akan diasuhnya bukanlah bayi biasa. Dia adalah seorang bayi yang akan membawa keberkahan ke dalam kehidupannya. Seorang bayi yang akan mengubah dunia. Di antara rombongan wanita dari suku Bani Sa'ad yang menuju ke kota Mekah, ada seorang wanita bernama Halimah binti Sya'diyah. Dia bukan wanita yang kaya, dia bukan istri seorang pemimpin suku, dia hanyalah seorang ibu sederhana yang berjuang untuk menghidupi keluarganya. Tahun itu hidup terasa sangat sulit bagi mereka di Bani Sa'ad. Musim kemarau panjang melanda tanah Arab. Tidak ada hujan, tidak ada rumput yang hijau, tidak ada makanan yang cukup untuk ternak mereka. Susu yang biasa mereka perah dari kambing hampir tidak ada. Kelaparan menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam perjalanan ke Mekah, Halimah dan suaminya, Haris, menunggangi seekor keledai yang kurus dan lemah. Keledai itu berjalan dengan sangat lambat, tertinggal jauh di belakang rombongan lainnya. Sementara unta yang mereka bawa hampir tidak menghasilkan susu. Bahkan anak mereka sendiri sering menangis kelaparan karena Halimah tidak memiliki cukup air susu untuk menyusuinya. Suaminya menoleh padanya dan berkata, "Halimah, perjalanan ini berat, tapi mungkin Allah akan memberikan kita keberkahan." Dengan hati yang berat, mereka melanjutkan perjalanan. Tapi di hati kecil Halimah ada harapan bahwa sesampainya di Mekah, mereka akan mendapatkan bayi dari keluarga yang kaya. Setidaknya itu bisa sedikit meringankan kesulitan mereka. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di kota Mekah. Kota yang megah, penuh dengan pedagang dan peziarah, dengan Ka'bah yang berdiri kokoh di tengahnya. Namun,
Halimah tidak datang untuk berdagang atau berziarah. Ia datang untuk mencari bayi yang akan diasuhnya selama 2 tahun ke depan. Tapi dia tidak tahu bahwa di Mekah dia akan menemui kesulitan yang tidak akan dia sangka-sangka sebelumnya. Rombongan wanita dari suku Bani Sa'ad akhirnya tiba di kota Mekah. Mereka datang dengan satu tujuan, mencari bayi yang bisa mereka susui dan asuh. Selama 2 tahun ke depan, para ibu ini bukan sekedar mencari anak untuk dirawat, tapi mereka mencari anak dari keluarga kaya yang bisa memberikan mereka imbalan yang besar. Satu persatu bayi di Mekah dipilih oleh para wanita ini. Mereka mencari bayi yang lahir dari keluarga terpandang, anak para pedagang kaya atau para pemimpin Quraisy. Namun ada satu bayi yang terus-menerus diabaikan oleh para wanita Bani Sa'ad ini. Seorang bayi laki-laki yang lahir tanpa seorang ayah. Seorang bayi yang terlahir sebagai yatim, yaitu Muhammad bin Abdullah. Para ibu dari Bani Sa'ad menolak untuk mengambilnya. Bagi mereka, mengambil bayi yatim adalah keputusan yang tidak menguntungkan. Biasanya, ayah dari bayi akan memberikan hadiah, harta, atau imbalan kepada ibu susu yang merawat anak mereka. Tapi Muhammad, ayahnya, Abdullah bahkan sudah meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan imbalan yang besar bagi ibu susunya. Apa yang bisa diberikan anak yatim ini kepada kita? Pikir mereka. Dan satu persatu, mereka menolak Muhammad, memilih bayi lain yang mereka anggap lebih menguntungkan. Hari itu berlalu dan Muhammad masih belum dipilih oleh siapapun. Aminah hanya bisa menatap dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa ini adalah kebiasaan masyarakat Arab, tapi ia juga tahu bahwa anaknya adalah anak yang istimewa. Ia percaya bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan putranya tanpa pengasuh. Sementara itu di sisi lain, Halimah dan suaminya juga mengalami kekecewaan yang sama. Semua bayi dari keluarga kaya telah diambil oleh ibu susu yang lainnya. Tidak ada lagi bayi yang tersisa kecuali satu. Halimah menatap suaminya. Ia tahu jika ia pulang tanpa bayi, maka mereka akan kembali dalam kondisi yang sama seperti sebelumnya, miskin dan kekurangan. Tapi mengambil bayi yatim juga berarti mereka mungkin tidak akan mendapatkan banyak imbalan. Kemudian suaminya, Haris, berkata, Halimah, kita tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Jika tidak ada bayi lain yang tersisa, ambillah anak yatim itu. Mungkin Allah akan memberkahi kita melalui dia. Halimah tersenyum kecil. Ia tidak tahu mengapa, tapi hatinya terasa lebih tenang setelah mendengar kata-kata suaminya itu. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju rumah Aminah, tanpa menyadari bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan hati yang berdebar, Halimah berjalan menuju rumah Aminah. Ia telah melihat bayi ini sebelumnya, tetapi seperti ibu-ibu lainnya, ia mengabaikannya. Namun kini tidak ada pilihan lain dan jauh di lubuk hatinya ada dorongan kuat untuk membawanya kembali ke rumah itu. Ia tidak tahu mengapa tetapi hatinya merasa damai. Ketika pintu terbuka, Aminah menyambutnya dengan senyum yang lembut. Mata Halimah langsung tertuju pada bayi mungil yang ada di pangkuan ibunya. Muhammad tampak tenang, wajahnya bercahaya seolah mengerti bahwa inilah takdirnya. Tidak menangis, tidak rewel, hanya menatap Halimah dengan mata yang jernih. Halimah duduk perlahan, mendekat, dan tanpa ragu ia mengambil bayi itu ke dalam dekapannya. Seketika itu juga sesuatu yang besar terjadi. Halimah yang sebelumnya kekurangan air susu tiba-tiba merasakan kehangatan di tubuhnya. Payudaranya yang hampir kering karena kelaparan kini terasa penuh. Dengan hati yang penuh syukur ia mulai menyusui bayi Muhammad dan seketika itu juga bayi itu meminum dengan lahap. Bahkan anak kandungnya yang sebelumnya menangis kelaparan juga bisa menyusu dengan tenang. Halimah terkejut, suaminya Haris juga tidak bisa berkata apa-apa. Mereka saling berpandangan, tidak ada bayi lain yang bisa membuatnya mengalami hal seperti ini. Dan di saat yang sama, sesuatu yang lebih besar menunggu mereka di perjalanan pulang. Halimah dan suaminya bersiap kembali ke perkampungan mereka di pedalaman Bani Sa'ad. Mereka menaiki unta yang sama, unta yang sebelumnya lemah dan hampir tidak bisa berjalan dengan cepat, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Saat mereka mulai bergerak, unta yang mereka naiki tiba-tiba berjalan lebih cepat dari biasanya. Tidak hanya itu, unta mereka mulai melewati rombongan wanita Bani Sa'ad yang lainnya. Halimah dan suaminya saling berpandangan. Bagaimana mungkin unta yang lemah ini tiba-tiba memiliki
memiliki tenaga seperti ini. Para wanita lain yang sebelumnya menertawakan Halimah karena mengambil bayi yatim, kini mulai terheran-heran. Mereka berbisik satu sama lain, apa yang terjadi? Bukankah unta Halimah sebelumnya yang paling lambat? Halimah dan Haris kini yakin bayi ini bukan bayi biasa. Allah telah menunjukkan tanda-tanda keberkahan sejak awal mereka menerimanya. Dan ini baru permulaan. Saat mereka akhirnya tiba di perkampungan Bani Sa'ad, mereka menyadari sesuatu yang luar biasa lagi. Kambing-kambing mereka yang sebelumnya kurus dan tidak menghasilkan susu, kini kembali gemuk dan sehat. Halimah tidak meragukan lagi, ia telah menerima bayi yang paling istimewa. Ia telah menerima berkah yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Muhammad bukanlah bayi yang biasa, ia adalah seorang anak yang membawa kebaikan kemanapun ia pergi. Dan itulah awal dari kehidupan Muhammad di perkampungan Baduy. Sebuah kehidupan yang penuh dengan pelajaran, kebebasan, dan keberkahan. Sebuah awal yang menandakan bahwa masa depan anak ini akan jauh lebih besar dibandingkan yang bisa kita bayangkan. Di bawah langit biru yang luas, di hamparan padang pasir yang tidak berujung, seorang anak kecil tumbuh dengan bebas. Seorang anak yang sebelumnya tidak diinginkan oleh para ibu susu di Mekah, kini menjadi pusat keberkahan bagi keluarga Halimah. Itulah kehidupan Muhammad kecil di perkampungan suku Bani Sa'ad. Di antara angin gurun yang mengajarkan ketangguhan dan bahasa Arab yang fasih yang akan menjadi kelebihan di masa depan. Halimah dan keluarganya sangat mencintai Muhammad. Ia tumbuh sebagai anak yang kuat dan sehat. Meskipun berasal dari keturunan bangsawan Quraisy, ia tidak dibesarkan dalam rumah megah, tapi di tenda-tenda Baduy yang sederhana. Ia tidak bermain dengan perhiasan, tapi dengan pasir dan batu. Dan sejak kecil ia sudah belajar bagaimana bertahan di lingkungan yang keras. Ketika anak-anak lain menangis karena haus, Muhammad kecil Ketika anak-anak lain menangis karena haus, Muhammad kecil belajar bertahan di tengah panasnya gurun. Ketika yang lain takut menghadapi malam yang dingin, ia sudah terbiasa tidur di bawah langit yang terbuka. Dan satu hal yang selalu dikatakan oleh orang-orang yang mengenalnya, ia adalah anak yang tenang, tidak rewel, dan selalu membawa ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Salah satu alasan utama mengapa bayi-bayi Quraisy disusukan kepada wanita-wanita Baduy adalah agar mereka belajar bahasa Arab yang murni. Bahasa yang belum terkontaminasi oleh bahasa asing yang biasa digunakan oleh para pedagang di Mekah. Dan Muhammad kecil sangat cepat belajar. Ia mendengar bahasa Arab yang indah dari Halimah dan orang-orang di sekitarnya tanpa kesulitan. Ia menyerapnya dengan sempurna. Dan kefasihan bahasanya lah akan menjadi senjata utama untuk menyampaikan wahyu kepada dunia. Sejak Muhammad tinggal bersama mereka, keberkahan terus mengalir bagi keluarga Halimah. Kambing-kambing mereka yang dulu kurus, kini sehat dan penuh susu. Tanah yang sebelumnya kering, kini terasa lebih sejuk dan subur. Semua orang mulai menyadari bahwa sesuatu yang berbeda dengan anak ini. Para wanita yang sebelumnya menertawakan Halimah karena menerima bayi yatim, kini mulai iri. Mereka berkata, seandainya saja kami yang membawa bayi itu, pasti hidup kami akan lebih mudah seperti Halimah. Tapi keberkahan itu sudah diberikan kepada Halimah dan ia tidak akan melepaskannya. Bagi Halimah, Muhammad bukan sekadar anak asuh, ia mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Setiap malam ia menimbang Muhammad dengan penuh kasih sayang, membisikkan doa-doa perlindungan, dan bahkan Muhammad kecil pun merasakan kasih sayang itu. Bahkan ia lebih dekat dengan Halimah daripada anak-anak lain sebayanya. Haris suaminya juga tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Ia sering berkata kepada Halimah, anak ini bukanlah anak yang biasa. Lihatnya caranya berjalan, berbicara. Aku merasakan ia akan menjadi seseorang yang besar suatu hari nanti. Seperti anak-anak Baduy lainnya, Muhammad kecil mulai belajar menggembala kambing. Ini adalah bagian dari kehidupan mereka dan juga bagian dari pendidikannya. Sejak kecil, ia sudah belajar untuk merawat makhluk lain, untuk memahami kelelahan dan kesabaran, untuk hidup sederhana tanpa kemewahan. Setiap hari ia berjalan bersama anak-anak lain, menggiring kambing-kambing ke padang rumput, membiarkan mereka makan, dan menjaganya dari serigala atau bahaya lainnya. Ini adalah pekerjaan yang mungkin dianggap kecil, tapi justru inilah membentuk karakternya, kesabaran, ketangguhan, dan kepedulian. Hari ini akhirnya tiba. Muhammad yang telah menjadi bagian dari keluarga mereka selama 2 tahun harus dikembalikan ke ibunya, Aminah di Mekah. Perpisahan ini bukanlah hal yang mudah, terutama bagi Halimah, yang sudah begitu menyayangi anak asuhnya seperti anak kandungnya sendiri. Di sepanjang perjalanan di Mekah, hati Halimah terus bergolak.
Ia tidak ingin melepaskan anak ini. Ia tahu sejak Muhammad tinggal di rumahnya, keberkahan datang ke dalam hidup mereka. Susu mereka melimpah, ternak mereka sehat, dan kehidupan mereka menjadi jauh lebih baik. Mengembalikan Muhammad berarti kehilangan keberkahan itu. Tapi perjanjian sudah dibuat. Kini ia harus memenuhi janjinya. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka tiba di Mekah. Rumah Aminah terlihat di depan mata. Halimah menatap Muhammad yang duduk di pelukannya. Ia begitu tenang, begitu damai, dan ia tidak mengerti bahwa ini adalah perpisahan. Ketika Halimah menyerahkan Muhammad kepada ibunya, ia merasakan air matanya hampir jatuh. Namun ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia harus kuat, ia berusaha tersenyum, menatap Aminah dan berkata, "Ini putramu, ia telah tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat." Namun sebelum mereka beranjak pergi, Halimah merasakan sesuatu di hatinya. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk berbicara kembali. Ia menatap Aminah dengan penuh harap dan berkata, "Aminah, izinkanlah kami membawa Muhammad kembali bersama kami untuk beberapa waktu lagi. Kami khawatir dengan penyakit yang menyebar di kota Mekah, udara di perkampungan Baduy lebih bersih dan lebih sehat untuknya." Aminah terdiam sejenak. Ia melihat ke arah putranya yang kini berada di pangkuannya. Ia tahu bahwa di rumah Halimah, Muhammad telah mendapatkan perawatan yang baik. Ia juga tahu bahwa kehidupan di perkampungan Baduy lebih sehat dan lebih baik bagi anak-anak. Dan akhirnya dengan penuh kasih ia berkata, "Baiklah, bawa dia kembali, tapi jaga dia baik-baik." Halimah hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dengan hati yang penuh syukur, ia menggendong kembali Muhammad dan kembali ke perkampungan Bani Sa'ad. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa waktu ke depan akan terjadi sesuatu yang mengejutkan. Beberapa tahun berlalu, Muhammad kini telah berusia kurang lebih 4 tahun. Ia tumbuh menjadi anak yang kuat, cerdas, dan penuh ketenangan. Seperti anak-anak lain, ia sering bermain di padang pasir bersama teman-temannya. Ia menikmati masa kecilnya, berlarian di padang pasir, menggembala kambing, dan tertawa. Namun suatu hari, ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Hari itu, Muhammad sedang bermain dengan teman-temannya di dekat perkampungan. Tiba-tiba langit terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, seakan membawa sesuatu yang besar. Dan saat itu juga, 2 orang laki-laki berpakaian putih turun dari langit. Anak-anak lain yang melihatnya langsung berlari ketakutan. Mereka tidak tahu siapa 2 sosok ini, tapi mereka merasakan sesuatu yang luar biasa. Muhammad yang masih berdiri di tempatnya tiba-tiba ditarik oleh salah satu malaikat itu dan dibaringkan ke tanah. Dengan lembut, salah satu malaikat berkata, "Jangan takut, wahai anak yang terpilih." Kemudian malaikat lainnya membuka dada Muhammad, tapi anehnya tidak ada rasa sakit, tidak ada darah yang mengalir, hanya kehangatan yang Muhammad rasakan. Malaikat itu mengeluarkan sesuatu dari hatinya, sebuah titik hitam kecil. Ia berkata, "Ini adalah bagian dari godaan setan dalam dirimu." Lalu ia membasuh hati Muhammad dengan air zam-zam yang suci, lalu mengembalikannya ke tempatnya, menutup dadanya seperti sedia kala. Muhammad tetap terbaring beberapa saat, merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa lebih ringan, lebih bersih, dan lebih damai. Kemudian kedua malaikat itu tersenyum dan menghilang, meninggalkan jejak cahaya di langit. Anak-anak lain yang melihat kejadian ini langsung berlari ke rumah Halimah dengan panik. Mereka berkata, Muhammad dibunuh oleh 2 pria berpakaian putih." Halimah dan suaminya segera berlari ke tempat itu dan menemukan Muhammad duduk dengan wajah yang tenang. Saat ditanya apa yang terjadi, Muhammad hanya menjawab dengan, "Mereka membelah dadaku lalu membersihkannya." Itulah kisah pengasuhan Nabi Muhammad di Bani Sa'ad. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.